Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Afifah, NPM 1914051057, kelas THPA, ingin menjelaskan tentang statistika materi data. Berikut penjelasannya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Statistika dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Biasanya, kumpulan data tersebut sudah disusun dalam bentuk tabel. Statistika juga diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data yang merupakan wakil dari data tersebut. Yang ketiga, statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, dan penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Statistika sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif adalah statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan. Yang kedua yaitu statistika interferensial, yaitu statistika yang menyangkut kesimpulan yang valid. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Sebelum kita membahas lebih lanjut statistika deskriptif, sebelumnya kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan data dan apa kegunaan data dalam statistik. Data adalah suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Pada konteks penelitian, data bisa diartikan sebagai keterangan tentang variabel pada beberapa objek. Dalam menyelidiki suatu masalah, selalu diperlukan data. Data dapat diartikan sebagai keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah, khususnya dalam statistika. Menurut sifatnya, data dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk pernyataan. Contohnya, harga emas hari ini mengalami kenaikan. Data tersebut hanya merupakan pernyataan bahwa emas hari ini mengalami kenaikan tanpa ada bilangan yang menyertainya. Yang kedua itu data kualitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan. Misalnya, luas bangunan hotel itu adalah 5.700 meter persegi. Di dalamnya ada pernyataan yang disertai dengan bilangan. Cara memperolehnya yaitu yang pertama, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Data ini dapat langsung diambil kesimpulan dan dikumpulkan tanpa melalui penelitian lebih lanjut. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya data itu dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi. Contohnya adalah data pada badan statistik yang sudah diolah oleh badan statistik tersebut. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sensus, sampling, dan cara acak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif terdapat dua macam, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Yang saya bahas di sini adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekumpulan data, yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai terkecil. Ukuran pemusatan data merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat interpretasi dan mengambil suatu kesimpulan. Terdapat beberapa macam ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata hitung atau mean, modus, dan median. Yang pertama itu rata-rata hitung atau mean.
Rata-rata hitung data tunggal. Contohnya, hitung tinggi rata-rata mahasiswa berikut ini. Contohnya sudah tertera dalam tabel, yang dapat diselesaikan dengan X bar atau sama dengan mean sama dengan 160 ditambah 175 ditambah 155 ditambah 165 ditambah 150 ditambah 165 ditambah 170 ditambah 172 dan dibagi banyaknya data yaitu 8 sama dengan 164. Jadi rata-rata tinggi mahasiswa adalah 164 cm. Yang kedua yaitu rata-rata hitung data kelompok. Contohnya, hitung rata-rata dari kelompok data di bawah ini. Terdapat interval dengan jumlah frekuensi 30. Lalu dicari nilai tengah antara interval tersebut, yaitu interval pertama 5,5, yang kedua 7,5, yang ketiga 9,5, yang keempat 11,5, yang kelima 13,5, yang keenam 15,5, dan jumlahnya 63. Dengan frekuensi dikali nilai tengah, jumlahnya 297. Rata-rata hitung data kelompok dapat dicari dengan sigma F dikali M sama dengan 297, sigma F-nya sama dengan 30. Lalu dapat dihitung meannya, yaitu X bar sama dengan sigma F kali M per sigma F, yaitu 297 per 30. Dihasilkan, rata-rata dari kelompok tersebut adalah 9,99. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur dan diurutkan menurut besarnya. Catatan, jika N ganjil, maka data yang berada pada posisi tengah merupakan median. Jika N genap, maka sebagian mediannya diambil rata-rata hitung. Dua data yang di tengah itu kemudian dibagi dua. Yang pertama ada median data tunggal. Contoh pertama yaitu terdapat 7 data, yaitu 7, 3, 2, 5, 8, 10, dan 6. Langkah pertamanya yaitu kita harus mengurutkan data tersebut menjadi 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 10. Sehingga letak mediannya itu data ke-7 plus 1 per 2. Didapatkan data keempat yaitu 6. Yang kedua yaitu terdapat 6 data yaitu 7, 3, 2, 8, 10, dan 6. Langkah yang pertama, kita harus mengurutkannya dulu menjadi 2, 3, 6, 7, 8, 10. Sehingga letak mediannya yaitu antara data ketiga dan data keempat. Caranya kita jumlahkan antara data ketiga dan keempat lalu dibagi 2, yaitu 6 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Selanjutnya ada median data kelompok. Contohnya, tentukan median kelompok data frekuensi berikut. Terdapat interval antara 5 sampai 6 frekuensi hingga 15 sampai 16 yang memuat median. frekuensi 30. F sama dengan frekuensi kelas Kita yang dapat memuat mencari median data kelompok dengan rumus ME atau median sama dengan contoh soal tadi dikali kita dapat setengah N menjawab min sigma yaitu F letak per median N. sama dengan setengah N, ME yaitu median, yaitu B itu frekuensinya batas bawah 30, kelas median,
N banyaknya data, setengah dari P 30 panjang sama dengan kelas atau 15. interval. Jadi data nilai median itu ada di kelas 3 yang memuat nilai 15. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa B-nya sama dengan 8,5, F-nya sama dengan 5, sigma F-nya sama dengan 16, dan P sama dengan 2. Berdasarkan rumus itu tadi, dapat diselesaikan bahwa ME atau median sama dengan B plus B dikali setengah N min sigma F per F, yaitu 8,5 ditambah 2 dikali setengah dari 30 min 11 per 5. 11 didapatkan dari sigma F itu adalah data teratas dari nilai yang memuat median tersebut, yaitu 11. Jadi didapatkan nilai 10,1. Selanjutnya itu adalah modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Yang pertama ada modus data tunggal, yaitu terdapat 7 data. Yang langkah pertamanya harus kita urutkan terlebih dahulu menjadi 2, 3, 5, 5, 7, 8, 10. Jadi nilai yang sering muncul adalah 5, maka modusnya 5. Yang kedua yaitu terdapat 9 data. Yang langkah pertamanya sama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu menjadi 2, 2, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 10. Nilai yang paling sering muncul adalah 2 dan 3 dengan masing-masing muncul 3 kali. Jadi modusnya 2 dan 3. Selanjutnya ada modus data berkelompok yang dapat dicari dengan rumus MO sama dengan B plus P dikali B1 per B1 plus B2. Dengan keterangan MO adalah modus, B batas bawah kelas modus, P panjang kelas atau interval, B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, B2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi berikutnya. Contoh soalnya yaitu interval terdapat 5 sampai 6 sampai 15 sampai 16 dengan jumlah frekuensi 30. Didapatkan keterangan B sama dengan 10,5 yaitu batas datanya, dengan P sama dengan 2 itu panjang kelasnya sama dengan 2. Lalu B1 nya sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2, B2 nya 7 kurang 6 sama dengan 1. Lalu didapatkan hasil MO sama dengan B plus B dikali B1 per B1 plus B2, yaitu sama dengan 10,5 ditambah 2 dikali 2 per 2 per 1. Didapatkan hasil 11,83. Jadi modus dari data tersebut adalah 11,83. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.